Selamat pagi anak-anak. Pagi, saya luar biasa. Ya, baik. Terima kasih karena kalian hari ini kuat dan kalian luar biasa. Baik anak-anak ya. Kita akan memulai pembelajaran kita di pertemuan kedua hari ini ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kami minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman dan hormat kepada terima kasih Yesus menjaga kami dari hal menjaga kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak sudah berkumpul kembali di tempat ini. Gunanya untuk melanjutkan tugas dan aktivitas kami. Terima kasih Yesus, amin. Ya, terima kasih untuk Arnold yang sudah membawa kita dalam doa di dalam pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Pak mau cek kehadiran kalian dulu. Ya, bagaimana ketua kelas? Hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada Pak Arjo, Siapa? Yuliana dan Yustika. Yuliana dengan Yestika. Alasannya apa? Satu sakit, satu alpa. Satu sakit, satu alpa ya. Kalau begitu nanti ketika kamu pulang, kasih tahu mereka ya supaya minggu depan di pertemuan berikut bisa berkumpul bersama-sama untuk kita belajar ya. Siapapun yang ketemu mereka di jalan, ingat kasih tahu mereka ya. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada para penjajah yang sudah ada terdahulu ya. Kita menghargai jasa-jasa mereka dan oleh karena itu mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, silakan salah satu dari kalian untuk pimpin kita. Teman-teman, mari kita hadirkan salah satu dari wajib, yaitu bangun pemuda-pemudi untuk semua. Mari kita bangkit dan berdiri. Jadi baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini masih tetap sama seperti kemarin ya, tentang norma dan keadilan. Tetapi hari ini kita akan berbicara tentang pentingnya, coba ya semua coba perhatikan di layar ya. Pentingnya norma dan perilaku sesuai dengan norma. Jadi kita berbicara kenapa norma itu penting dan bagaimana perilaku kita yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan norma. Nah, kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita. Sebelum itu, Pak mau tanya dulu sama kalian. Minggu lalu kita belajar tentang apa?
macam-macam norma. Apa itu norma dan Macam-macam norma? Norma adalah suatu peraturan yang harus kita taati. angkat tangan. Siapa? Norma adalah ya silakan. Suatu peraturan yang harus kita taati. Suatu peraturan yang harus kita taati. Macam-macam norma. Norma ada berapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya silakan Arnold. Norma kesusilaan, Norma apa lagi? norma agama, Norma apa lagi? norma kesukaan, Norma apa lagi? norma hukum. Ya, norma hukum. Berarti rasa kalian sudah paham semua ya, sudah tahu semua ya? Iya, Pak. Apa itu pengertian norma dan macam-macam norma ya. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang pentingnya norma dan sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma. Baik, Pak Guru tanya dulu sama kalian. Bagaimana caranya kita berperilaku sesuai dengan norma? Ya, silakan. Iya. Dengan tidak mencuri, Dengan tidak mencuri, siapa lagi? Febronia. dengan tidak mabok-mabokan, Dengan tidak mabuk-mabukan. Ya, silakan Frisky. dengan tidak bolos, Dengan tidak bolos, silakan Desi. Dengan tidak melawan guru, silakan Haikal. Dengan tidak memaki teman, siapa? Ya, ayo Andi. dengan tidak membunuh, Dengan tidak membunuh, bagus. Arif. dengan tidak mengganggu teman, Dengan tidak mengganggu teman, ya Arnold, apa lagi? dengan tidak menuduh sembarangan, Dengan tidak menulis sembarangan, Agus. dengan menaati orang tua. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Apa yang kalian sudah katakan tadi itu benar semua. Ya, itu cara kita berperilaku norma itu banyak. Jangan tidak membunuh, tidak maki, tidak melawan orang tua, tidak lawan guru. Itu sudah yang dimaksud dengan cara kita berperilaku sesuai norma dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, kita lanjut ya. Ya. Baik anak-anak, berbicara tentang perilaku sesuai norma. Ya, berbicara tentang perilaku sesuai norma. Di sini kita sebagai orang Kristen ada dalam ayat Alkitab tertulis bahwa sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Nah ini Pak mau tanya, ini contoh perilaku norma di lingkungan keluarga ya, di lingkungan keluarga ya. Di situ jelas bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu. Sanksinya apa kalau tidak menghormati? Ya, benar sekali. Sesuai dengan ayat firman ini bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ya, itu salah satu contoh atau sikap perilaku kita yang sesuai dengan norma di lingkungan keluarga. Dan kita harus menghormati orang tua ya. Ya, baik anak-anak. Sekarang silakan buka buku siswa kalian. Buka buku siswa kalian. Buka terus lihat di papan ya. Buka buku siswa halaman 46 sampai 53. Lihat di layar. Ya, silakan buka dan baca. Silakan buka dan baca. Ya, itu. Halaman 46 sampai 53. Baca selama 15 menit dimulai dari sekarang. Ya, silakan. Baca dalam hati ya, jangan ribut, baca dalam hati.
Baca dalam hati ya. Dibaca, dipahami, dipelajari, bukan hanya baca saja, tapi dimengerti maksudnya. Secara keadaan normal lain pun dapat menyiksa seseorang untuk menaati berpikir berlaku di dalam terhadap orang di dalam menghadapi kehidupan secara teratur untuk
Ya 5 menit lagi ya. Dibaca, dipahami. Sebentar ada pertanyaan atau diskusi. Lagi dibaca. Sebentar ada pertanyaan. Tiga menit lagi. Dibaca, dipahami. Ya. Ya baik, sudah selesai waktu untuk literasinya. Jadi setelah kalian membaca buku dari halaman 46 sampai 53, Pak mau tanya bersama kalian, bagaimana bentuk atau wujud perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah? Ayo, ya silakan Tia. Ya bagus, silakan Gadis. Ya bagus, silakan Agus. Ya bagus, silakan Asa.
Mengikuti ibadah bagus, silakan Febronia. Rambut tidak boleh gondrong. Rambut tidak boleh panjang atau gondrong, bagus, silakan Magdalena. Mengikuti Mengikuti upacara bendera. upacara bendera setiap sini, ya silakan Juan. Jangan bolos, bagus, Arel. Jangan berbohong kepada guru. Jangan berbohong kepada guru, bagus, Arin. Pakaian yang rapi. Ya, berpakaian yang rapi. Masih ada Desi. Datang sekolah tepat waktu, ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Apa yang kalian katakan tadi itu benar semua. Itu adalah bentuk wujud perilaku yang ada di lingkungan sekolah yang sesuai dan tidak sesuai norma. Berarti kalian benar-benar paham ya, kalian benar-benar baca dan kalian pelajari kira-kira apa bentuk wujud perilaku sesuai norma yang ada dalam masyarakat dan kalian sudah bisa menjawab. Melihat kamu sudah bisa menjawab. Berarti kamu sudah bisa membedakan ya. Baik, kita akan masuk ke dalam materi. Jadi materi kita hari ini terdiri dari dua kompetensi dasar. Ada dua kompetensi dasar yang kita bicarakan atau yang mau kita selesaikan dalam pertemuan kedua kali ini. Ya, silakan siapa yang bisa baca kompetensi dasar yang pertama. Silakan Magdalena. Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ya, yang kedua silakan Novi. Melaksanakan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ya, itulah kompetensi dasar ya. Yang pertama memahami norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua melaksanakan perilaku ya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara kita memahami norma itu dan bagaimana kita berperilaku sesuai norma itu. Ya, yang berikut ada 3 indikator. Ada 3 indikator dalam pertemuan kita kali ini atau yang mau kita selesaikan dalam pembelajaran kita kali ini. Siapa yang mau baca? Silakan. Ya, silakan Frisky. Yang pertama, Menganalisis pentingnya norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ya, yang kedua, silakan Juan. Menurunkan perilaku sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, yang ketiga silakan Asa. Menyajikan hasil telah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, baik. Jadi ini tuh 3 indikator yang mau kita capai atau yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu menganalisis pentingnya norma. Kenapa norma itu penting? Nah, itu yang kita mau bahas. Kemudian perilaku sesuai norma itu yang seperti apa di lingkungan masyarakat, keluarga atau lingkungan sekolah. Kemudian nanti kita akan berdiskusi. Jadi kita berdiskusi tentang perilaku norma itu. Ya baik, sekarang ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Tadi ada 2 kompetensi dasar, ada berapa indikator tadi? 3. Ada 3. Dan sekarang tujuannya juga ada 3. Ayo, siapa yang bisa membaca? Silakan Magdalena. Yang pertama. Melalui model PBL dengan bantuan PPT dan gambar perilaku norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peserta didik kelas 7 semester ganjil SMP Negeri 2 Laboya Barat mampu menganalisis secara logis pentingnya norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, yang kedua, Ari, silakan. Melalui model PBL dengan bantuan PPT dan gambar perilaku norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peserta didik kelas 7 semester ganjil SMP Negeri 2 Labuan Barat mampu menurunkan dengan baik perilaku sesuai norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, baik. Yang ketiga silakan Gloria. Melalui model PBL dan bantuan PPT dan gambar perilaku norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peserta didik kelas 7 semester ganjil SMP Negeri 2 Surabaya Barat mampu menyajikan dengan baik hasil telaah arti penting dan perilaku
berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, terima kasih ya untuk 3 orang tadi yang sudah membacakan. Jadi itu tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Seperti yang kalian sudah bacakan tadi bersama-sama. Ya. Ayo kita lanjut. Ya, sekarang ada video. Jadi ini video perilaku sesuai norma. Silakan, ya, silakan kalian simak, kalian nonton video ini. Nanti di akhir video sebentar ada pertanyaan. Ya, kalian lihat. Jadi di dalam ini kalian lihat apakah ada perilaku sesuai norma atau tidak. Jadi di dalam nanti kalian akan menyaksikannya sendiri. Kalian kan sudah nonton video ini atau? Sudah ya? Apa yang dilakukan dalam video itu? Ada isi apa dalam video itu? Anak yang memberikan salam kepada bagus. Arsen? Arnold? Mengikuti upacara bendera. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Novi. Ya, yang membantu orang tua. Ya, silakan Desi. Saling menyayangi. Ya, silakan Magdalena. Ya, Febronia. Ya, bagus. Silakan membersihkan selokan. Jadi itu contoh-contoh perilaku yang sesuai dan yang sesuai norma ya. Ini contoh perilaku yang sesuai norma. Nah, di sini lihat. Coba lihat di layar. Gambar manakah yang menunjukkan perilaku sesuai dengan norma? Mana yang menunjukkan perilaku? Kenapa bukan B? Coba angkat tangan. Nah, silakan Gloria. Karena itu tidak termasuk dalam norma. Tidak termasuk, tapi itu termasuk perilaku yang tidak sesuai norma ya. Nah, jadi yang sesuai norma yang mana? Nah, ini apa? Dia buat apa? Ya, sedang membantu teman membaca buku ya di perpustakaan. Nah, itu yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah. Karena ikut aturan di sekolah ya. Baik, kita lanjut. Nah, baik anak-anak, sekarang saatnya kita untuk masuk ke dalam diskusi kelompok. Ya, seperti pertemuan pertama kemarin, Pak akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Sama juga seperti kemarin, kalian mulai akan berhitung 1 sampai 4. Jadi yang 1 nanti dia akan berpisah dan bergabung dengan yang dapat nomor 1 juga. Jadi akan membentuk kelompok. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, dimulai dari Alex. Silakan berhitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Iya, baik. Semua sudah dapat kelompoknya masing-masing ya. Nanti mungkin ada yang 4, ada yang 3, ada yang 4 ya. Ada yang tidak lengkap ya. Baik, silakan sudah. Yang 1 bergabung dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4.
Kelompok 1 di sini ya, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Diangkat kursinya, mejanya ke masalah seperti kemarin ya, disusunnya. Satu kelompok cukup 4 meja saja ya. Satu kelompok cukup 4 meja. Silakan kalian kerjakan LKPD. Nah, akan dikerjakan LKPD ini. Jadi petunjuk pengerjaannya ya. Silakan dikerjakan. Dikerjakan dalam buku tugas kalian ya. Tapi ditulis nama kelompok. Ya, nama kelompok kemudian tugas. Jadi silakan ya, silakan kalian amati ya, amati gambar perilaku yang sesuai dan tidak sesuai norma, ya, yang sesuai dan tidak sesuai norma. Kemudian di sini jawab LKPD-nya ya, jawab LKPD-nya di sini. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengamati gambar yang diberi. Jadi kelompok 1 akan mengerjakan tugas tentang norma agama ya. Dari mana kelompok 1? Ya, kelompok 2 norma kesopanan. Kelompok 3 norma kesusilaan. Kelompok 4 norma ya, itu yang dikerjakan adalah dibuat tabel seperti ini ya. Terus manfaat dari norma agama itu apa? Norma kesopanan, kesusilaan, hukum itu seperti apa? Kemudian perilaku yang tidak sesuai dan yang sesuai. Jadi kalian lihat di sini ya. Nah, ini ada gambar. Jadi kalian lihat mana yang perilaku sesuai norma hukum, mana perilaku sesuai norma agama dan mana yang tidak sesuai. Kemudian kalian lihat mana perilaku sesuai norma kesopanan, mana yang tidak sesuai. Begitupun dengan norma kesusilaan dan norma hukum. Ya. Jadi tabelnya dibentuk seperti ini ya. Jadi misalnya nanti perilaku yang sesuai norma, menurut kalian perilaku yang sesuai norma agama di nomor 1 tulis di sini gambar 1. Ya, misalnya perilaku yang tidak sesuai norma agama di gambar 5 ya, atau di sini gambar 5. Ya. Kemudian jenis sanksi dan norma agama itu apa? Bisa mengerti ya? Bisa. Ya, silakan dikerjakan sudah. Pak Guru, Ya, saya mau bertanya. ya silakan. Ini kalau kita kerja kelompok ini satu buku saja Pak Guru? Ya, pakai satu buku saja ya. Pakai satu buku untuk semua ya. Ya, Pak. Ya, nanti baru dikumpulkan. Ya, silakan.
Silakan dikerjakan. Ini gambarnya. Ya, ini petunjuk pengerjaannya. Silakan dibuat. Pak Guru kasih waktu 30 menit dari sekarang. Waktu 30 menit dan sekarang silakan dikerjakan. Dibuat dulu tabel.
ya? Nah, ini gambar ini silakan dilihat sebelum kita coba. Nanti ya. Ya. Ini gambarnya ya. Sudah ada nomornya ya, gambar 5, 6, 7 dan 8. Ya. Gambar 5, 6, 7 dan 8. Kemudian ada gambar 1, 2, 3. Ya, bagaimana? Ya, yang lain ya tugasnya silakan yang lain membaca, mencari jawaban. Ya, yang lain mencari jawaban. Nanti satu orang tulis, satu cari jawaban. Ya, begitu ya. Harus saling berdiskusi, semuanya harus aktif. Jangan yang satu dua orang saja yang kerja, semuanya harus kerja. Ya. Pokoknya langsung ditulis ya di situ macam norma kalian langsung tulis kalian punya norma apa yang kalian dapat. Misalnya kelompok 1 norma agama langsung tulis norma agama. Kelompok 2 norma kesopanan tulis norma kesopanan. Kelompok 3 kesusilaan tulis kesusilaan. Kelompok 4 hukum tulis hukum. Tulis memang hanya manfaatnya saja yang beda-beda yang harus kalian cari sendiri. Kemudian perilaku yang sesuai norma dari gambar itu. Menurut kalian perilaku yang sesuai norma agama di gambar nomor berapa? Misalnya gambar 3, tulis itu di kalian punya jawaban gambar nomor 3 atau gambar 3. Ya, kalian tidak sesuai norma agama misalnya gambar 5, tulis gambar 5. Nah, misalnya ya. Baik, ini gambarnya ya. Silakan. Ini Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk melihat gambar ini sebelum Pak ganti lagi ke gambar yang lain. Silakan. Semua kelompok untuk melihat. Ini 4 gambar ini termasuk di norma apa dan perilaku yang tidak sesuai norma apa. Langsung. Ya, pokoknya ingat. Kelompok 1 norma agama, kelompok 2 norma kesopanan, kelompok 3 norma kesusilaan, kelompok 4 norma hukum. Ya, silakan dikerjakan. Ya. 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 Silakan ya, kerjakan. Ingat, semua harus aktif. Semua harus aktif. Saling membantu dengan teman. Ya, saling memberikan masukan. Saling berdiskusi. Dekat. Ya, saling berdiskusi ya.
yang pada. Nah, nomornya 678, silakan. Silakan dikerjakan. Waktu kalian sisa 20 menit. Ya, diskusi dalam kamar, diskusi. Ya, semua harus diskusi. Jenis sanksi, ya, sanksi itu sama dengan ini hukuman, ya. Sanksi sama dengan hukuman. Hukuman diberikan ya kalau dia melanggar norma agama. Ya. Apa hukuman apa? Bisa kalau orang yang melanggar norma agama, apa ya sanksinya untuk mereka yang melanggar norma agama? Kerjakan bersama-sama, saling berdiskusi. Yang satu bantu cari jawaban, yang satu bantu tulis, yang lain begitu menyumbangkan pikiran. Ingat, kalau bilang diskusi berarti kerja harus bersama-sama, bukan kerja sendiri. Ya.
11 menit. Lihat kembali. Diskusikan, lihat kembali jawabannya. Ya. Jadi gambarnya ada 8 ya. Ya Pak. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini gambar 5, 6, 7, 8. Jadi masing-masing norma ada 2 gambar, satu yang sesuai dan satu yang tidak sesuai. Tinggal kalian lihat mana yang masuk di sini. Ya, ada yang sesuai, ada 1 gambar, satu norma agama, ada 1 gambar yang menunjukkan bahwa perilakunya sesuai norma agama, dan ada 1 juga yang tidak sesuai norma agama. Begitupun norma kesopanan, kesusilaan, dan hukum, semuanya punya 2, satu yang sesuai dan satu yang tidak sesuai. Tugas kalian adalah mengamati gambar dan melihat secara betul, jangan menghubungkan dengan materi yang ada dalam buku siswa. Jadi kalian baca, oh pengertian norma agama misalnya bersumber dari Tuhan, atau dia sudah yang digambar itu yang berkaitan dengan norma agama yang mana misalnya. Ya, seperti itu, silahkan dibacakan. Waktu masih 13 menit. Masih 13 menit lagi. Dikerjakan bersama-sama, dilihat kembali, didiskusikan dengan teman. Ya. Didiskusikan dengan teman. Jangan ada yang duduk diam ya, semuanya harus bekerja. Diperiksa lagi kembali jawabannya, dicek kembali baik-baik.
silakan bertanya di Pak Guru, jangan tanya di kelompok lain. Yang baik dan makna kata waktu sisa 5 menit. 5 menit lagi waktu yang tersisa. Dilihat kembali, diperbaiki jika menurut kalian jawabannya belum pas, belum cocok. Ya, dilihat kembali, dibaca kembali mungkin manfaatnya atau sanksinya, atau dilihat kembali gambarnya apakah benar-benar sudah cocok dengan norma yang kalian dapat. Diumumkan dengan materi norma yang ada dalam buku.
Tiga. Sudah. Nomor 4. Sudah ada. Ada. Ya. Baik anak-anak, kalau semuanya sudah, sekarang saatnya kita masuk dalam sesi yang berikut, yaitu presentasi ya. Baik, kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sama seperti pertemuan yang pertama, bahwa silakan setiap kelompok tentukan moderatornya, pembicaranya, dan menulisnya ya. Sudah tahu tugas dari moderator, pembicara, dan menulis? Sudah. Ya, baik, tanpa memperpanjang kata, kita mulai dulu untuk kelompok 1. Ayo kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita mulai dari kelompok 4 ya, karena minggu lalu sudah dari kelompok 1, minggu ini kita dari kelompok 4. Ya, ayo silakan kelompok 4. Terima kasih atas waktu yang sudah kesempatan yang diberikan kepada saya selaku moderator dari kelompok 4. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pembicara untuk melaporkan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai pembicara akan melaporkan hasil diskusi kami. Perhatikan kelompok yang lain, terutama kelompok 3 nanti yang akan memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan. Silakan. Macam-macam norma hukum, manfaat norma agar tidak terjadi kekacauan dalam hidup dan masyarakat, dan juga kehidupan masyarakat menjadi tentram dan aman. Perilaku yang sesuai norma gambar 6, perilaku yang tidak sesuai norma gambar 5. Jenis sanksi. Jika kita tidak menaati aturan lalu lintas, maka kita bisa masuk penjara dan pengenaan denda, dan bisa juga dipenjara di rumah. Ya, itu hasil pekerjaan dari kelompok 4. Silakan moderator kelompok 4. Ya, silakan kelompok 3 untuk mau mengajukan pertanyaan, diberi kesempatan. Ya, silakan. Ditulis ya pertanyaan ya. Mengapa norma hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat? Ya, mengapa norma hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat? Ya, mungkin ada pertanyaan yang berikut, silakan yang lain lagi. Kasih yang lain lagi bertanya. Sebutkan salah satu contoh norma hukum yang sesuai dan tidak sesuai norma dalam lingkungan masyarakat. Ya, itu ya. Sebutkan salah satu contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai norma hukum ya di lingkungan masyarakat. Itu yang kedua. Yang pertama, mengapa norma hukum sangat penting? Ya. Sudah ditulis pertanyaannya? Bisa dijawab? Silakan kelompok 4 untuk memberikan tanggapan balik. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Norma itu agar tidak terjadi kekacauan dalam hidup masyarakat. Terus, kita pertanyaan berikut. Pertanyaan kedua. Nah, salah satu contoh norma hukum yang sesuai, yang tidak sesuai. Apa lagi? Yang sesuai dengan norma hukum apa? Sesuai dengan norma hukum, Keras. mengikuti peraturan lalu lintas. Mengikuti peraturan lalu lintas yang tidak sesuai. Tidak mengikuti peraturan lalu lintas. Selain itu ada lagi? Apa lagi? Ya, silakan Magdalena bangun. Berapa? Ayo, yang sesuai. Apa yang sesuai Magdalena? Tidak sesuai, tidak menaati peraturan dalam Peraturan seperti apa? Keras suaranya, yang saya dengar, ya? bersama. Itu yang sesuai. Yang tidak sesuai kalau tidak bergotong royong ya. Nah, bagaimana kelompok 3? Menerima jawabannya atau masih belum puas? Menerima ya. Ya, silakan dari kelompok lain ada yang mau menambahkan. Nah, contoh perilaku norma hukum yang sesuai dan tidak sesuai.
dalam masyarakat apa? Ayo. Silakan yang mau menambahkan. Ya silakan, dari mana? Nama siapa? Ya silakan Adel. Norma hukum yang sesuai dengan hukum. Menaati aturan lalu lintas yang tidak sesuai, saling membunuh, mencuri, berbohong. Ya bagus sekali Adel ya. Menurut Adel yang sesuai dengan norma hukum adalah menaati peraturan lalu lintas. Yang tidak sesuai yaitu apabila manusia membunuh, apa lagi? Berbohong dan mencuri. Ya, ada lagi? Tidak ada lagi. Ya, baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah melengkapi. Kita beri tepuk tangan lagi untuk Arel dan kelompok 1 yang sudah melengkapi jawabannya. Baik, sekarang kita masuk kepada kelompok 3. Silakan, kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator kelompok 3. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pembicara bicara kami untuk melaporkan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melaporkan hasil diskusi kami. Macam-macam norma, norma kesusilaan, manfaat norma. Dengan adanya norma kesusilaan, maka manusia maka akan mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Perilaku yang sesuai norma gambar 3, perilaku yang tidak sesuai norma gambar 4. Jadi sanksi. Sanksi terhadap seseorang yang melanggar norma kesusilaan bersifat individu. Sanksi atas pelanggaran norma ini muncul dalam bentuk penyesalan, rasa malu dan kejelasan. Sudah? Terima kasih atas pembicaraanmu. Saya mempersilahkan kelompok 2 untuk bertanya. Ya, silakan kelompok 2. Ya, berdiri. Mengapa norma kesusilaan sangat penting bagi masyarakat? Mengapa norma kesusilaan sangat penting? Tulis ya, tulis. Mengapa norma kesusilaan sangat penting? Sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, bisa ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa pengertian dari norma kesusilaan? Apa pengertian dari norma kesusilaan? Ya. Nomor 2, pengertian dari norma kesusilaan. Bisa ada? Ya, silakan. Sebutkan salah satu contoh yang sesuai norma, yang sesuai dan tidak sesuai norma kesusilaan. Ya, sebutkan contoh perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai norma kesusilaan. Ya. Ada 3 pertanyaan berarti ya? Ya. Sudah bisa dijawab? Silakan mau jawab yang mana duluan silakan. Bisa pilih. Ayo silakan kelompok 3 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 3. Yang lain juga mendengarkan, nanti membantu menjawab juga. Kalau bisa membantu nanti. Silakan kelompok 3. Kamu berdiri ya. Apa pengertian norma kesusilaan? Ya. Pengertiannya, peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati membantu manusia. Ya, gitu ya. Pengertian dan norma kesusilaan adalah apa? Peraturan hidup yang berkenan dengan Peraturan hidup yang berkenan yang bisikan hidup dan kalbu dari manusia ya. Pertanyaan berikut apa? Sebutkan salah satu contoh perilaku Ya, langsung dijawab. yang sesuai dengan perilaku Norma norma kesusilaan. kesusilaan itu membantu sesama, Membantu sesama yang tidak sesuai, sudah sembarang, meludah sembarang. Masih ada? Itu saja? Ya. Ya.
Jadi yang sesuai itu membantu sesama yang mengalami kesulitan. Sedangkan yang tidak sesuai itu kalau kita meludah sembarang ya. Ya pertanyaan terakhir bisa ada? Apa teman? Silakan dijawab. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Mengapa norma kesusilaan sangat penting dalam Ya, mengapa norma kesusilaan sangat penting atau dianggap penting? Mengapa? Silakan nomor 3. kan dengan adanya norma kesusilaan Karena ada kelompok 2. maka akan mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia atau sehingga ketika norma kesusilaan dapat dilaksanakan dengan baik akan tercapai masyarakat yang tertib, tentram, serasi, seimbang dan aman. Nah, dengan adanya norma kesusilaan maka akan menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lain. Bagaimana kelompok 2 bisa diterima jawabannya? Bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, baik. Mungkin dari kelompok lain ada yang menambahkan? Tidak ada lagi ya? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kesempatan berikut diberikan kepada kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku moderator kelompok 2. Waktu selanjutnya saya berikan kepada negara pembicara kami kelompok 2. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Macam-macam norma kesepanan. Manfaat norma dengan adanya norma kesepanan maka hidup masyarakat akan aman. Perilaku yang sesuai norma gambar 7. Perilaku yang tidak sesuai norma gambar 8. Ilustrasi kalau tidak menaati norma kesepanan maka adanya perkelahian dalam masyarakat. Sudah? Terima kasih atas pembicarakan yang telah dilakukan hasil diskusi kami. Kami berwakil kesempatan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Ya, silakan kelompok 1 ya. Jelaskan pengertian dari norma kesepanan. Jelaskan pengertian dari norma kesepanan. Ya. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Mengapa norma kesepanan sangat penting dalam masyarakat? Mengapa norma kesopanan sangat penting? Silakan ditulis sudah. Yang lain juga tulis ya. Yang pertama, mengapa norma kesopanan sangat jelaskan pengertian dari norma kesopanan. Yang pertama. Ya. Yang kedua, mengapa norma kesopanan sangat penting? Ya. Mengapa norma kesopanan sangat penting? Yang masih ada? Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Sebutkan salah satu contoh yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma kesopanan dalam masyarakat. Ya, sebutkan salah satu contoh sikap Yang sesuai dan tidak yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma kesopanan. dalam masyarakat. Dan salah satu contoh sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma kesopanan. Ya sudah bisa. Ya, masih ya silakan. Mengapa kita harus menaati norma kesopanan? Ya, mengapa kita harus menaati norma kesopanan? Atau mengapa kita harus taat? Atau mengapa kita harus memiliki norma kesopanan? Ya, mengapa kita harus menaati norma kesopanan? Supaya apa ya? Maksudnya, mengerti ya? Baik, mau sudah silakan. Ya, jawab pertanyaan yang mana? Yang pertama, Ya, silakan. jelaskan pengertian dari Yang ada yang satu silakan. jelaskan pengertian dari norma kesopanan adalah norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan norma manusia dengan kehidupan sehari-hari. Ya, norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kelompok 1? Ya, Pak. Ya. Baik, pertanyaan berikut. Ya, silakan. Agustinus. Dengan adanya norma kesopanan maka hidup manusia akan aman. Oh ya, itu kenapa norma kesopanan sangat penting ya? Ya, karena dengan adanya norma kesopanan maka hidup manusia akan aman. Masih ada jawaban lain?
Sebentar lagi ya, kita jawab dulu ya. Silakan. Pertanyaan yang berikut dijawab. Ya, nomor 3 apa pertanyaannya? Itu pertanyaan di situ tadi ditulis apa? Sikap yang tidak sesuai. Ya, yang sesuai dulu apa? Yang sesuai nomor sepadan. Ya, tidak boleh meludah sembarangan. Ya, baik. Yang tidak sesuai. Ya, jadi menurut kelompok 3 yang sesuai norma kesopanan itu adalah jangan meludah sembarangan atau tidak meludah sembarangan. Ya, sedangkan yang tidak sesuai adalah tidak boleh berbicara pada saat makan. Ya, baik. Baik, pertanyaan berikut masih ada. Atau pas habis. Masih ada tak pertanyaan berikut? Apa pertanyaannya? Ya, mengapa kita harus taat kepada atau kenapa kita harus memiliki norma kesopanan? Silakan. Supaya tidak ada kekacauan. Ya, supaya tidak ada kekacauan. Ya, apa lagi? Masih ada? Supaya tidak ada pencurian. Bagaimana kelompok 1? Bisa terima jawabannya? Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Bangun. Apa sanksi jika tidak menaati norma kesopanan? Apa sanksinya jika tidak menaati? Ya, silakan kelompok. Jika tidak menaati norma kesopanan, maka akan ada perkelahian dan akan ada pembunuhan. Ya, akan ada perkelahian dan pembunuhan. Bagaimana? Bisa terima? Pas ya? Ya, kalau sudah tidak ada lagi, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok 1 yang sudah bertanya. Nah, baik, kesempatan terakhir diberikan kepada kelompok 1. Silakan. Kelompok yang menanggapi adalah kelompok 4 ya. Kelompok 4 untuk memperhatikan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku moderator dari kelompok 1. Waktu selanjutnya saya akan berikan kepada pembicara untuk melaporkan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Atas waktu dan kesempatan saya persilakan kepada pembicara untuk melaporkan hasil diskusi kami. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang Perhatikan diberikan kelompok kepada apa, ya? saya untuk melaporkan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Ya. Macam-macam norma agama. Manfaat norma dengan adanya norma agama maka hidup manusia akan tenang dan damai dan akan dekat dengan Tuhan. Perilaku yang sesuai norma gambar 1. Perilaku yang tidak sesuai norma gambar 2. Jadi saksi akan diberi sanksi siksaan di neraka. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih dari pembicara kelompok 1. Aku selanjutnya saya persilakan dari kelompok 4 untuk bertanya. Ya, silakan kelompok 4 mau bertanya, memberikan masukan untuk saran dipersilakan. Saya mau bertanya, kenapa norma agama harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, tulis. Kenapa? Ditulis dulu ya, seperti apa? Kenapa norma agama harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat? Mau langsung jawab, silakan. Agar hubungan manusia dengan Tuhan tidak jauh. Agar hubungan manusia dengan Tuhan tidak jauh. Ya, bagaimana kelompok 4? Bisa ya? Atau masih ada jawaban lain? Kenapa? Ya, silakan. Agar hubungan manusia dengan Tuhan Ya, hubungan manusia dengan Tuhan tidak jauh, tidak akan putus. Ya, itu ya. Maka kita perlu norma agama ya. Masih ada pertanyaan lain, silakan. apa sanksi jika tidak menaati norma agama? Apa sanksi? Ya, silakan. Masuk neraka. Sanksinya masuk neraka. Ada yang lain? Kita akan putus hubungan dengan Tuhan. Kita akan putus hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kelompok 4? Pas ya. Masih ada pertanyaan lagi, silakan kalau masih ada ya. Ya, silakan. Dan sebutkan salah satu contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai norma agama. Ya, sebutkan salah satu contoh perilaku ya, silakan. Yang sesuai rajin berbeda, tidak rajin beribadah. Yang tidak sesuai tidak rajin bergereja, tidak rajin beribadah. Ya, bagaimana kelompok 4? Pas ya jawabannya, setuju ya. Masih ada yang lain? Contoh dari norma agama yang sesuai dan tidak sesuai? Silakan. Ayo. Masih ada dari teman-teman yang lain? Ya, silakan.
kelompok 2. Agustinus, silakan. Yang sesuai berdoa. Ya, yang sesuai berdoa. Terus yang tidak sesuai Mengikuti saat beribadah. mengganggu teman saat beribadah. Ya, benar sekali. Masih ada? Kelompok nomor tidak ada lagi. Ya, baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan juga untuk kelompok 4 yang sudah beribadah. Ya, beribadah. Kita tepuk tangan lagi sekali untuk kita semua. Ya, ya, baik, terima kasih atas kerja keras kalian. Kalian sudah berdiskusi dan kalian sudah menemukan jawaban dan kalian juga sudah presentasi dan jawaban-jawaban yang kalian sudah paparkan tadi, yang kalian sudah presentasikan tadi, menurut Pak kalian sudah mampu ya untuk membedakan setiap norma-norma yang ada dalam masyarakat. Baik, dan kita sudah selesai presentasi, maka Pak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan kesimpulan tentang hasil diskusi atau tentang materi pelajaran kita hari ini. Silakan dari kelompok 1 keluar yang memberikan kesimpulan. Nah, silakan. Siapa? Ya. Ya, silakan dari kelompok Petronia. Ayo, Petronia. Supaya hidup manusia aman, benar sekali. Masih ada? Silakan. Ayo, angkat berdiri. Supaya hidup masyarakat tidak kacau balau. Ada kesimpulan yang lain? Silakan. Supaya hidup manusia aman dan tentram. Ya, benar sekali. Supaya hidup manusia aman dan tentram. Apalagi yang kalian pelajari hari ini? Masih ada silakan. Supaya tidak ada pencurian. Supaya tidak ada pencurian, bagus sekali. Silakan Desi. Supaya tidak ada pembunuhan. Apalagi yang kalian pelajari hari ini? Ya, silakan. Supaya tidak ada kemampuan. Supaya tidak ada yang mabuk-mabukan. Ya, oke, silakan. Mana lagi yang memberikan kesimpulan tentang hari ini? Ya, silakan nanti. Supaya tidak ada perampokan. Supaya tidak ada perampokan, bagus sekali. Ya, Supaya tidak ada tabrakan lalu lintas. supaya tidak ada Silakan. tabrakan lalu lintas. Ya, sekarang perilaku sesuai norma. Ya, ayo siapa yang memberikan kesimpulan tentang perilaku sesuai norma? Ya, silakan. Karena ada 4 norma, ada perilaku yang sesuai dan tidak sesuai. Silakan, jual. Tidak peraturan yang ada di masyarakat. Itu apa? Norma apa? Norma hukum. Itu yang sesuai atau tidak sesuai? Ya, yang sesuai. Ayo, yang lain lagi. Membantu orang yang susah. Membantu orang yang susah. Itu norma apa? Kasih tahu ya. Misalnya norma hukum contohnya ini, yang tidak sesuai ini, begitu kasih tahu ya. Supaya teman-teman yang lain tahu. Ayo, silakan. Ya, Norma agama. ya, norma agama apa? Rajin beribadah. Ya, yang apa itu sesuai tidak sesuai? Sesuai dengan norma agama. Rajin beribadah. Ya, yang tidak sesuai? Saat teman sedang beribadah, mengganggu. Iya, bagus sekali. Siapa lagi? Ya, norma apa? Kesepanan. Ya, norma kesopanan. Sesuai sama orang tua yang tidak sesuai berbuat sembarangan. Ya, bagus sekali. Bisa ya, silakan Arnold. Di norma hukum Ya. yang sesuai. Ya, Tidak boleh yang sesuai. Tidak boleh melakukan sembarangan. ya, yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai. Menyebabkan tempat larangan. Memutar balik di tempat terang. Betul sekali. Masih ada? Ya, silakan. Dari kelompok 4, silakan Tia. Norma agama tidak Yang sesuai. yang sesuai saat melakukan sesuatu kita harus berdoa. Yang tidak sesuai. Yang sesuai tidak kita lakukan sesuatu tapi kita tidak berdoa. Ya, benar sekali. Masih ada? Ya, silakan. Yang lain lagi, ayo, yang lain. Jangan mau kalah. Nah, silakan. Simpanan. Ya, Kita harus menghargai orang yang lebih tua. menghormati orang yang lebih tua. Ya, itu yang sesuai tidak sesuai. Sesuai. Yang tidak sesuai. Tidak sesuai. Kita tidak menghargai orang yang lebih tua. Tidak menghargai orang yang lebih tua, itu yang tidak sesuai. Ya, benar sekali. Bagaimana? Masih ada? Salah. Ya, silakan. Lagi. Norma kesusilaan. Ya, norma kesusilaan. Bagaimana? Kalau omong selalu jujur dan sesuai. Kalau omong selalu Ya, yang sesuai dengan norma kesusilaan kalau omong selalu jujur. Terus, yang tidak sesuai jangan berbohong kepada siapa saja. yang tidak sesuai jangan berbohong kepada siapa saja. Dari kelompok 3.
bergotong royong bersama. Yang tidak sesuai tidak mengikuti bergotong royong. Benar sekali. Jadi, ya silakan Arnold. Norma apa? Ya, kesopanan bagaimana? Menghormati satu sama lain itu yang sesuai atau tidak sesuai? Yang sesuai, yang tidak sesuai tidak boleh memaki teman. Ya benar sekali. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Benar sekali ya. Apa yang kalian katakan tadi itu merupakan contoh atau bentuk perilaku dari setiap norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa norma itu penting? Supaya hidup manusia menjadi aman, supaya tidak ada apa lagi? Pencurian. Ya, kemudian ada 4 norma dan perilaku yang sesuai dengan norma tersebut. Yang pertama norma agama, perilaku yang sesuai dengan norma agama apa tadi? Baca Alkitab, berdoa, apa lagi? Rajin baca firman Tuhan. Terus yang tidak sesuai apa? Tidak beribadah, tidak berdoa, apa lagi? Tidak baca kitab, apa lagi? Sedang beribadah. Ya, benar sekali. Itu contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma. Nah, kita masuk yang kedua, norma kesopanan. Yang sesuai dengan norma kesopanan apa? Menghormati orang tua, apa lagi? Tidak meludah sembarangan, apa lagi? Menyapa orang yang dikenal. Menyapa orang yang dikenal, apa lagi? Memberikan tempat duduk pada nenek atau kakek kesibukan ketika sedang berada di tempat umum. Memberikan tempat duduk kepada nenek atau ibu hamil ketika berada di tempat umum atau ketika sedang berada di dalam Kereta. kereta api atau bis atau demo ya. Itu termasuk dalam norma kesopanan. Terus yang tidak sesuai apa? Itu yang tidak memberikan Oh, tidak memberikan pada. Terus apa lagi? Tidak membantu orang tua. Tidak menghormati orang tua. Ya, benar sekali. Sekarang kita masuk yang ketiga, norma kesusilaan. Perilaku yang sesuai apa? Harus jujur. Menyayangi sesama manusia. Satu-satu ya, menyayangi sesama manusia. Ayo, saling tolong menolong antara gotong royong ya. Memberikan bantuan kepada anak yatim. Ya. Ya, terus apa lagi? menyakiti orang yang kurang mampu. Menyantuni orang yang kurang mampu. Benar sekali. Baik, yang terakhir ada norma hukum. Ya, norma hukum yang sesuai. Menaati aturan masyarakat. Apa lagi? Ya, melaporkan kepada orang yang berwajib kalau ada yang mencuri, ada yang mengambil hak orang lain, ada yang merampok, pokoknya yang membuat pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma hukum. Ya, baik. Jadi Pak rasa kalian semua sudah paham ya? Sudah tahu, sudah bisa membedakan apa itu norma, mengapa norma itu sangat penting, dan macam-macam norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau kalian sudah mampu bisa membedakan dan kalian sudah penuhi beberapa tujuan pembelajaran tadi yang kalian sudah baca sejak awal. Ya baik. Yang berikutnya nilai-nilai kebaikan apa saja ya? Coba kalian perhatikan nilai-nilai kebaikan atau sikap-sikap kebaikan apa yang patut dipelihara. Ya silakan dari kelompok 1. Nilai apa? Menghargai sama lain. Menghargai sama lain. Apa lagi? Gotong royong. Gotong royong. Kelompok 2. Disiplin. Kelompok 2. Disiplin. Disiplin apa lagi? Membantu teman. Kelompok 3. Nilai apa yang kita bisa dapat dari pembelajaran hari ini? Membantu teman yang sedang susah. Apa lagi? Menghormati guru. Dari menghormati guru. Kelompok 4. Apa yang bisa kita ambil? Saling menghargai. Apa lagi? Sopan santun. Apa lagi? yang baik. Berbicara hal yang baik. Apa lagi? Jika berkata selalu jujur. Iya, benar semua ya. Jadi itu nilai-nilai kebaikan.
saling menghargai, bergotong royong, sopan santun, tolong menolong, disiplin, ya benar sekali ya. Itulah nilai-nilai yang bisa kita petik dalam pelajaran kita hari ini. Jadi saling bergotong royong, misalnya tadi dalam diskusi kalian bergotong royong, toh? Nah itu maksud itulah nilai-nilai yang bisa kita petik dari pelajaran kita hari ini. Ya baik anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam evaluasi atau kalian akan mengerjakan tugas. Ini tugas pribadi yang harus kalian kerjakan. Ya, Pak Guru kasih kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan. Mulai dari sekarang. Ya, dikerjakan di buku kalian masing-masing ya. Ya, jangan berpedoman pada buku siswa. Jadi kalian mencari sumber jawabannya di buku siswa ya. Langsung jawab juga boleh. Ya. Yang pertama itu coba, kenapa tempat norma sangat penting? Kenapa itu? Maksudnya kenapa norma itu sangat penting? Bisa langsung jawab, silakan. Kalau kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Dikerjakan cepat ya. Soalnya ada 2 nomor. Lihat pertanyaannya tidak terlalu susah. Kenapa norma sangat penting? Alasannya karena ini, ya toh bisa kerja toh. Kemudian berikan salah satu contoh. Itu tadi satu contoh misalnya norma agama. Contohnya apa? Jadi apa yang sesuai norma agama? Contohnya apa? Nah, ditulis di situ. Yang kedua, norma kesusilaan apa? Kesopanan apa? Hukum apa? Itu saja. Gampang toh? Nah, 2 nomor saja. Ya. Nomor 1, mengapa norma itu penting? Kenapa? Nah, kan bisa tuh kalian sudah jawab dari kami, no? Iya. Kemudian yang kedua, contoh dari norma agama yang sesuai apa? Kemudian kalau sudah masuk ke norma kesopanan, yang sesuai dengan norma kesopanan perilaku apa? Sikap apa? Entah di kamu jawab rame-rame, toh? Kamu sudah jawab rame-rame. Kenapa norma sangat penting? Norma sangat penting karena kenapa? Kemudian contoh dari norma, contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama apa? Bentuk perilaku itu sama dengan contoh ya, contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama, norma kesopanan, kesusilaan dan norma hukum. Ya. Yang sesuai saja. Ya, yang sesuai saja ya. Perilaku yang sesuai saja, yang sesuai dengan norma agama. Apa contohnya? Tulis 1. Yang sesuai dengan norma kesopanan, apa contohnya? Tulis 1. Yang sesuai dengan norma kesusilaan, contohnya apa? Tulis 1. Hukum apa? Tulis 1. Bisa toh? Ya. Silakan. Waktu tersisa 5 menit. Dikerjakan. Gampang saja itu soal. Sudah. Ya, sampai 5 menit lagi ya. Dikerjakan masing-masing ya.
langsung jawab. Kamu sudah jawab rame-rame tadi. Apa contoh silap norma agama? Tidak boleh ini, harus begini, harus begini. Kamu bilang betul. Apa contoh dan norma kesopanan? Tidak boleh begini, harus begini, begini. Entah dong seperti itu. Kesusilaan, norma hukum tidak boleh apa, atau tidak begini, harus begini, begini. Silakan. Bisa cerita? Bagaimana? Bisa cerita? Bisa kerja? Bisa kerja? Baca. Kalau bilang kumpul. Ya, sisa 3 menit. Sisa 3 menit. Sisa 3 menit. Tulis satu saja contoh ya, tulis satu. Agama contohnya apa? Satu. Itu masuk ke nomor kesopanan. Contoh sikap yang sesuai dengan nomor kesopanan apa? Tulis satu saja contoh begitu. Sisa 1 menit. Sisa 1 menit. Ya, silakan dikumpulkan sudah. Nah, kumpulkan di depan sini ya. Dikumpulkan.
sudah dibukukan. Sudah. Baik, kalian sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Sekarang kita masuk ke dalam refleksi ya. Sama seperti pertemuan kita yang pertama kemarin, di setiap akhir pelajaran kita akan melakukan refleksi atau penyegaran kembali, mengingat kembali apa yang kalian sudah pelajari. Ya, pertanyaan pertama, hal apa yang sudah dipelajari hari ini? Apa yang kamu sudah pelajari? Ya, macam-macam norma. Apa lagi? Ya, apa lagi? Norma kesusilaan. Ya, belajar norma kesusilaan. Apa lagi? Norma kesepana. Norma kesepana. Norma hukum, silakan. Norma agama. Norma agama, apa lagi? Norma kesepana. Ya, sudah berbicara tentang macam-macam norma. Apa lagi yang sudah dipelajari? Masih ada? Ya. Apa itu norma hukum? Apa itu norma hukum? Ya, silakan Eka. Norma. Pengertian norma apa? Iya, benar sekali. Jadi, hal apa yang sudah dipelajari? Banyak yang kamu sudah pelajari. Jadi, ya, apa itu norma? Pengertian norma, mengapa norma itu penting. Ya, baik. Masuk ke nomor 2. Hal apa yang sudah dipahami? Yang kalian sudah paham apa? Yang kalian sudah mengerti? Tentang norma-norma. Apa lagi? Pengertian norma. Tujuan norma, macam-macam norma. Ya, berarti hari ini tentang pentingnya norma dengan sikap-sikap sesuai norma kalian sudah mengerti ya? Ya. Kemudian masuk ke nomor 3. Hal apa yang belum dipahami atau hal apa yang belum dimengerti? Ada atau tidak? Ada. Tidak ada ya, sudah mengerti betul? Sudah paham semua? Ya, baik, kita masuk ke nomor 4. Upaya apa yang dilakukan? Kalau misalnya kalian belum mengerti atau belum paham, apa yang kalian lakukan? Bekerja sama dengan teman dan kelompok, membaca buku, mencari tahu, ya banyak ya. Jadi kamu bisa cari buku, cari materi dalam buku, kemudian kalian nanti bisa pulang ke rumah kalau ada sinyal internet kalian searching atau buka Google kalian cari di situ ya. Nah, baik, itulah refleksi kita hari ini. Ya, kita akan bertemu lagi nanti minggu depannya dengan materinya. Bacalah dan pelajari buku siswa halaman 63 tentang perumusan dan pengesahan ya. Jadi minggu depan di pertemuan yang ketiga nanti minggu depan kita akan berbicara tentang perumusan dan pengesahan undang-undang dasar, yaitu masuk di bab berapa? 3 ya. Jadi silakan dipelajari ya. Pelajari, dibaca. Ya. Baik, sebelum kita berdoa untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari kita mendeklarasikan seperti pertemuan pertama ya. Jadi Pak minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita. Silakan. Mari kita bersama-sama membaca deklarasi beserta didik yang ada di depan. Oleh karena itu saya minta kepada teman-teman untuk berdiri. Ya, ayo berdiri. Semangat ya. 1, 2, 3. Kami peserta didik kelas 7A SMP Negeri 2 Labuan Barat mendeklarasikan bahwa kami akan taat dan patuh terhadap peraturan di sekolah sebagai wujud dari menaati norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Taat aturan yes, melanggar aturan no. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu kembali. Jadi ingat kalian punya komitmen ya. Deklarasi itu komitmen. Kalau kalian bilang kami peserta didik akan taat dan patuh, berarti kalian benar-benar harus taat dan patuh. Apa yang kalian taat? Yang kamu omong tadi kau tidak boleh datang sekolah terlambat, harus kumpul tugas tepat waktu. Itulah deklarasi kalian ya. Taat aturan yes. Berarti kamu langgar aturan no. Artinya kamu tidak boleh melanggar aturan. Harus taat terhadap peraturan yang ada di lingkungan masyarakat, keluarga maupun di sekolah. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk menutup pelajaran kita hari ini. Pak minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman berkabur kepada Tuhan Yesus, terima kasih yang sudah kami dari awal pertengahan hingga pada akhir. Tuhan kami mohon kepada kami
Ya, terima kasih kepada Andi yang sudah pimpin kita dalam doa. Ya, sampai bertemu minggu depan ya anak-anak. Selamat siang dan salam. Salam.